Oke, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Ya. Nah, kita mau selidiki tentang casesnya. Misalnya di sini nominatif dan genitifnya. Ya, ini kita udah belajar 2 case, yaitu nominatif dan genitif. Nah, case itu adalah bagian dari karakteristik substantif. Ya kan? Substantif itu apa? Noun phrase. Substantif itu apa? Kata benda. Yang fungsinya nanti menjadi noun phrase. Noun phrase itu bisa menjadi subjek. Ya kan? Masih ingat sentence itu? Sentence itu ada noun phrase, terus verb phrase. NP, VP. NP itu subjek, VP itu predicate. Nah, misalnya seperti ini. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Misalnya ini ya, 4 sampai 5a. Nah, ini NP-nya. Ini VP-nya. Ya kan? Nah, NP inilah noun phrase, ini VP. VP ini dibagi-bagi lagi. Ya. Kayak gitu. Nah, NP itu adalah substantif. Substantif itu berarti punya ciri khas, yaitu gender, number, dan case. Gendernya apa saja? Feminim, maskulin, neuter. Ya kan? Lalu case-nya, numbernya singular, plural. Kalau case-nya ada nominatif, genitif, datif, akusatif, vokatif. Ya. Nah, kita sudah belajar nominatif, genitif. Apa artinya case? Case itu berarti grammatical relationship. Ya, grammatical relationship itu artinya apa? Berarti substantif itu, kata benda itu punya hubungan dengan kata lain, dengan kata-kata yang lain di dalam satu kalimat atau klausa. Jadi istilah kalimat itu klausa. Kalau saya ngomong itu substantif, berarti itu kata benda atau nomina. Ya. Nah, punya grammatical relationship berarti dia punya hubungan gramatikal. Gramatikal itu artinya tata bahasa. Ya. Nah, hubungannya seperti apa? Misalnya kita lihat di sini ya. Humeis pantes este huio fotos kai huio hemeras. Ya kan? Nah, kamu lihat ya. Misalnya kata fotos itu ada case-nya nggak? Genitif kan? Hemeras, genitif kan? Nah, berarti ada grammatical relationship-nya. Hubungannya dengan apa? Dengan kata yang di atasnya. Jadi kalau yang di bawah-bawah ini, ya, itu pasti punya case atau grammatical relationship. Nah, hubungannya dengan kata yang di atas itu. Nah, misalnya kita belajar nih, humeis, nominatif. Pasti ini nominatif apa? Subjek. Subjek dari apa? ST. Maka diterjemahkan kamu semua adalah. Gitu kan? Huyo. Nominatif apa ini? Predikat. Predikat dengan humeis. Nah, itu coba dicek. Benar nggak? Ya. Lalu huyo ini apa? Nominatif, predikat. Predikat dari apa? Humeis. Jadi humeis itu kamu tuh siapa? Oh, saya tuh anak. Anak. Ya kan? Anak-anak ini kemudian diperjelas lagi oleh Rasul Paulus. Fotos. Coba parsing fotos. Genitif, noun, genitif, neuter, singular. Dari kata phos yang artinya light. Nah, coba bandingkan ya LAI. RSC terjemahkannya apa? Sons of light. Benar nggak? Nah, kamu tulis di situ sons of light. Ya. Lalu di situ huio hemera, sons of the day. Benar nggak? Nah, harus tahu terjemahan RSV-nya apa dulu. Atau paling enggak bahasa Indonesia lah. Misalnya di sini bahasa Indonesianya apa? Anak-anak terang dan anak-anak siang. Lalu kamu parsing. Benar kan? Kamu parsing, fotos itu genitif, neuter, singular, phos, light.
Hemera itu genitif feminim singular, hemera artinya they. Ya kan? Nah, setelah diparsing kan kamu mesti ngerti dong, apa itu? Kalau feminim udah tahu tuh gendernya. Singular itu apa? Numbernya. Genitif itu apa? Case-nya. Berarti punya hubungan gramatikal dengan kata apa ini? Yang di atasnya, huyoi, huyoi. Ya kan? Artinya anak-anak. Nah, apa hubungannya misalnya genitif ini? Deskriptif. Berarti penjelasannya apa? Menjelaskan deskripsi atau mendeskripsikan kata, hubungannya dengan kata apa? Anak. Jadi anak itu dideskripsikan oleh genitif ini. Oh, ini adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Nah, kamu terjemahkan. Berarti ini adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Gitu. Ya. So, kamu lihat di sini, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Nah, ini kalimat ini. Jadi kita udah bisa terjemahkan secara literal. RSV-nya apa? Kamu tahu, oh, you are all sons of light and sons of the day. Atau nih King James-nya sama ya, you are all sons of light and sons of the day. Jadi kata hemeras, hari itu maksudnya hari itu kalau dalam konteks dalam Alkitab, hari itu siang. Ya, baru nanti malam. Hari itu berarti siang hari maksudnya. Oke. Nah, benar nggak? Udah dicek benar? Oke. Sekarang kita masuk ayat yang kedua ya. Apa? 1:16 ya. 12. Oke. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, pertama baca aja Indonesianya nggak masalah. Baru kamu lihat teks Yunaninya atau kamu lihat RSV-nya. Makanya saya suruh kalian tuh harus terjemahkan ke RSV dulu. Jadi tahu, oh ini Yunaninya ini, RSV-nya ini, bahasa Inggrisnya ini. Gitu. Jadi kita komparasi dulu dengan terjemahan yang ada, misalnya Indonesia, Inggris, you see? Ya. Nah, baru kita belajar baca. Ya. Coba ini baca. Hosoi, de, elabon, auton, edoken, autois, exosian, tekna, teu, genestai, tois, pisteusin, is, to, honoma, auto. Nah, latihan kalau kurang ngerti, kamu tinggal klik kanan, lalu misalnya NA27 audio player, kamu klik aja. Lalu, coba. Ini kadang tadi Yohanes 1 berapa ayat? Nah, coba yang Bizantium aja nih, dia langsung kalau Bizantium, sorry. Bizantium. Oh, bukan, berarti yang audio player yang ini ya. Nah, jadi NA27 itu langsung pada apa namanya? Pada ayat tersebut. Coba ulangi ya, kalian dengarkan. Ini native speaker-nya yang ngomong. Nah, itu. Ya kan? Coba ulangi ya. Listen carefully. Nah, oke. To honoma auto. Ya. Oke.
Nah, ini cara pengucapannya mesti tahu atau membacanya. And then next, kita mau belajar tentang nominatif dan genitifnya. Nah, lalu kamu lihat RSV-nya. But to all who receive him, who believe in his name, he gave power to become children of God. Ya kan? Nah, and then lihat synthetic content-nya. Anti diagram. Oke. Nah, ini ayat 12 ya. Ini sampai auto. Berarti sampai di sini nih ya. Ini kan yang ayat 12 ini. Nih. Ya kan? Nih. Ya kan? Lihat tuh, kalau ini kan jelas ini di sini wilayah subjek. Subjek ini diberi X, berarti subjeknya ada di dalam edoken, yaitu orang ketiga dia, ya kan? Third person singular, dia memberikan kuasa. Oke? Nah, hosoi elabon auton, genestai teknateo. Oke, yang saya suruh yang mana? Jadi di sini wilayah subjek, ini wilayah predikat. Ya, subjeknya simple, yaitu dia. Oke. Nah, predikatnya yang rumit ini, kalian lihat ini ya. Nah, kalian tapi nggak usah semua dulu karena kita masih mau belajar case, jadi kita lihat yang case-nya aja. Eksklusia ini kan akusatif berarti belum, ya kan? Yang saya suruh mana? Tekna, teo misalnya, ini coba. Tekna ini kan nominatif, teo ini genitif, benar kan? Terus mana lagi? Hah? Dan honoma akusatif belum kan? Oke, datif ini juga belum. Hosoi, elabon, auton. Misalnya seperti ini kan gampang. Hosoi ini udah nominatif apa? Subjek. Subjek dari elabon. Ya kan? Auton ini akusatif belum. Oke, yang saya suruh mana? Teknateu, ya kan? Oke, isi. Tekna. Berarti hubungannya dengan apa ini? Lihat tuh, dia nominatif. Benar nggak? Gitu. Nah, RSV terjemahkan apa? Lihat, teknateu RSV terjemahkan apa? Children of God. Ya kan? Children of God. Power to become children of God. Ya kan? Kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Oke. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini tekna. Coba parsing. Oke, now nominatif neuter plural. Ya kan? Dari kata teknon yang artinya child. Anak. Nominatif. Di grammatical relationship-nya adalah nominatif. Nominatifnya hubungannya dengan kata apa? Hah? Apa? Exousian. Oke, benar? Anak, kamu diberi kuasa untuk menjadi anak. Nominatif of predicate, ya kan? Predicate dari apa? Hah? Apa? Predicate dari mana? Anak di sini. Predicate dari apa? Hah? Iya, genesta ini. Di mana genesta ini adalah subjeknya apa di situ? Hah? Semua orang ini kan? Oke, autois ini.
Ya. Oke, kalau ini masih bingung nggak apa-apa. Tapi yang penting tahu nih tekna ini posisinya predikat. Predikat dari apa? Siapa yang diberi kuasa menjadi anak-anak? Semua ini autois, ya kan? Nah, kalau RSV menerjemahkannya apa? To all, semua. Predikat dari semua. Autois ini. Lalu Theo berhubungan dengan kata apa? Tekna, genitif maskulin singular theos yang artinya God. Berarti genitif apa? Hah? Posesif. Anak-anaknya Allah, anak-anaknya Allah, milik. Posesif. Oke. Ya, betul. Ya, posesif. Berarti teknateo diterjemahkan apa? Anak-anak Allah atau anak-anak miliknya Allah. Nah, kalian boleh terjemahkannya pakai. Karena kalau itu posesif, maka kalian bisa tambahkan anak-anak buka kurung milik Allah. Ya. Oke, next ayat berikutnya apa? Hah? Yang the next tugasnya apa? Yang 10 soal itu apa? Kita langsung koreksi aja semua, ya. Kisah Rasul 10 ayat 12 ya. Oke. Jadi penting pahami cara kerjanya seperti itu. Teks, pahami terjemahannya, parsing. Waktu parsing, ya lihat, jangan lupa lihat gramatikal relationship-nya. Lihat dia menjelaskan dengan kata apa. Oke. Contoh berikutnya ya. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala, dan burung. Oke, nah minggu lalu kita sudah belajar tentang genitif. Benar ya? Genitif ada banyak. Tapi fungsi dasar genitif itu apa? Deskripsi. Ya kan? Fungsi dasar nominatif, subjek. Ini ya. Ini saya sudah bagi ya bukunya kepada kalian di Google Classroom. Ya. Ada materi. Ini bahasa Indonesia, jadi mudah-mudahan ini bisa menolong juga ya. Kita juga nanti pakai Daniel Wallace, nah, buku Daniel Wallace. Nah, isi genitif itu banyak kan? Ada deskriptif, ada posesif, ya, ada relationship, ada atributif, material, konten, aposisi, ya, separation, source, komparasi, subjektif, objektif, time, means, agency, purpose, cause, ya. Lalu apalagi association. Nah, kemarin kita udah belajar semua kan ini kan. Ablatif udah ya. Lalu subjektif, objektif. Nah, time, means, agency. Oke. Sekarang kita ingat aja kunci-kunci ini. Time berarti waktu, means itu alat, agency itu agent, ya kan? Subjektif itu berarti genitifnya sebagai subjek. Misalnya murka Allah, berarti Allah murka. Ya kan? Kalau objektif iman kepada Allah, berarti Allahnya sebagai objek. Ya, saya kira seperti ini ya. Dan kita lihat sekarang ini. Coba baca and ho, uperken, panta, ta, tetrapoda, kai, erpeta, tes, ges, kai, tetena, tu, urano. Coba baca sendiri.
Nah, atau klik kanan, NA. Nah, ya kan? Lagi. Oke lah. Ya. Tadi ayat berapa? 10, 12 ya. Nah, lalu lihat terjemahannya. Oh, di sana diterjemahkan, di dalamnya terdapat berjenis binatang berkaki 4, binatang menjala, dan burung. Atau in it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. Ya kan? Nah, kamu lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat diagramnya. Ya, ini and hoe, superman, ya, lalu Pantata tetrapoda, ya, Pantata tetrapoda, ya kan, Kai herpeta, ya kan, and then Petena tu Urano. Nah, ini ya. Ya. Oke. Ini kan? Ini kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, yang misalnya kalian parsing itu mana? Tu Urano, benar kan? Genitif kan? Lalu ada ini, gas, ya kan? Oke. Tapi kalau kalian lihat ya, ini kan subjek ini. Bahwa di sini predikat. Nah, subjeknya ini tetrapoda, nominatif apa? Subjek. Ini nominatif subjek. Subjek dari ya, can. Petena, nominatif subjek. Ya. Subjek dari can. Lihat tuh, ya kan? Jadi subjeknya ada 1, 2, 3. Tahu ini panta, nominatif apa? Hah? Semua. Panta, semua binatang. Sama ya kan? Gitu. Ini subjek semua ini. Kalian yang parsing apa? Yang genitifnya aja ya. Oke, sekarang yang lihat genitifnya. Guess. Coba parsing. Ya, dari kata G artinya earth atau bumi ya, atau darat. Nah, lihat RSI-nya terjemahkan apa? Kata gas di situ. Hah? Terjemahkan apa? RSI nggak ada ya. Tapi of the earth ini New King James ya.
Ya kan? Ya kan? Nah, jadi binatang berkaki 4 dan reptil yang di darat. Jadi kata di darat itu genitif apa? Hah? Menjelaskan teges ini menjelaskan kata apa? Binatang ini kan? 1, 2. Ya kan? Binatang berkaki 4 dan reptil yang di bumi atau yang di darat. Berarti kata gas ini, nah ini terjemahannya ini. Ini. 4-foot animal of the earth. Atau reptile and animals of the earth. Ya kan? Binatang berkaki 4 dan reptil yang di darat. Nah, sekarang genitifnya yang di darat ini menjelaskan kata apa? Ini, 2 ini. Ya kan? Menjelaskan apa? Genitif apa? Hah? Genitif of apa? Apa? Yang keras, nggak dengar. Deskriptif. Oke, ada yang lain? Apa? Posesif? Bukan. Apa? Kira-kira? Kan udah belajar tuh genitifnya apa saja. Ya kan? Itu menunjukkan apa? Tempat kan? Kemarin belajar tempat nggak? Hah? Tempat. Genitive of place ya kan? Atau itu juga bisa apa? Sumber. Ya kan? Yang berasal dari darat. Source ya kan? Oke? Ya kan? Nah, sekarang ini burung yang di udara. Urano, coba parsing. Genitif. Oke. Nah, kalau sudah belajar genitif, berarti Urano ini menjelaskan kata apa? Nah, harus langsung tahu. Jadi, kalian waktu baca diagram ini, ngerti. Oh, ini menjelaskan tetena. Tetenanya burung kan? Nah, sekarang lihat terjemahan RST-nya. Terjemahkan apa di situ? Birds of the air. Ya kan? Burung-burung, kalau yang lain apa? Burung aja, dia nggak ada di udara kan? Tapi ini burung-burung di udara. Jadi maksudnya ini apa nih? Urano itu udara atau di langit, burung-burung di langit. Maksudnya apa dong? Hah? Sumber? Hah? Atau itu deskripsi aja burung-burungnya di langit ya kan? Benar? Ya lah. Atau itu tempat ya burung-burungnya di tempatnya di udara kan, bukan di air. Oke? Jadi itu ya bisa deskripsi, bisa tempat. Ya. Atau ini tadi gas ini apa? Tempat. Bahwa burung-burung itu tempatnya di darat. Bukan burung ya tadi ya, binatang ya. Itu aja. Apa namanya? Genitive of place, tempat. Atau description boleh. Ya. Siapa yang betul?
Hah? Deskripsi, ya. Oke, berarti terjemahannya apa? Kalau deskripsi ya berarti binatang berkaki 4 dan melata ya, menjalar di darat. Lalu burung-burung di udara, itu tempat. Jadi ada kata di-nya. Kalau deskripsi nggak ada kata di-nya, burung udara, binatang darat, berarti nggak pakai di. Ya, oke lah, dua-duanya boleh itu. Terus kita lihat lagi ayat yang kedua, Pak. 36 ya. Ini ya, 3 ayat. Benar ini. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Oke, coba baca. Kai, Opetai, Pasa, Sars, To, Soterion, Tu, Teu. Ya kan? Kai, Opetai, Pasa, Sars, To, Soterion, Tu, Teu. Nah, kalian tinggal klik aja, belajar baca lagi. Nah, coba saya lagi ya. Coba kalian baca. Kai, Tuteu. Ya. Oke, kalau RSI terjemahannya apa? All flesh shall see the salvation of God. Nah, itu ya. Atau semua orang akan melihat keselamatan Allah. Nah, kita lihat anti diagramnya sekarang kita mau parsing. Apa yang kalian parsing di situ? Tuteu-nya. Oke. Cuma itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, selalu biasakan lihat di ini ya. Ini pasa. Berarti ini apanya? Subjek. Predikatnya ini. Ya kan? Ovetai tu soterian tuteu. Benar kan? Nah, kalau saya tanya misalnya, SARS, nominatif. Nominatif apa? Subjek dari Ovetai, ya kan? Kalau soterian ini akusatif. Nah, nanti kita pelajari. Nah, sekarang ini tu teu. Teu, coba parsing. God, Allah, ya kan? Oke. Jadi kata to teu di situ grammatical relationship-nya apa? Genitif. Berarti kalau di situ genitif, kalian harus ngerti. Genitif itu menjelaskan apa di situ? Menjelaskan kata apa? Soterion. Menjelaskan apanya? Hubungannya apa? Source. Jadi kalau LAI kan terjemahannya nih, the salvation of God. Ya, keselamatan Allah. Source atau apa nih? Subjektif. Keselamatan Allah itu berarti bisa juga Allah menyelamatkan. Kalau dia source berarti apa? Terjemahannya jadi gimana? Keselamatan dari Allah.
atau bersumber dari yang mana yang betul? Hah? Kalau RSV itu dia salvation of God. Kalau NIV dia pakai ini loh, God's salvation. Milik ya kan? Tapi kalau ini the salvation of God, keselamatan Allah. Berarti dia bisa artinya tuh bisa Allah menyelamatkan, bahwa semua orang akan melihat Allah menyelamatkan. Berarti subjektif. Ya. Subjektif genitif. Kalau sumber kira-kira gimana? Semua orang akan melihat keselamatan yang berasal dari Allah. Itu juga bisa. Jadi bisa subjektif, bisa source juga oke. Nah, kalau kalian subjektif berarti menerjemahkannya gimana? Kalian terjemahkan gimana? Salvation of God itu diterjemahkan gimana? Ininya. Kalau dia subjektif berarti apa? Allah. Ya, jadi semua orang akan melihat Allah menyelamatkan. Jangan tulis subjektif, tapi terjemahannya nggak ngerti. Itu sama aja bohong. Atau bahasa kerennya sama aja bohong gitu. Oke, kalau kalian terjemahkan sumber, siapa yang sumber? Berarti terjemahannya gimana? Hah? Keselamatan bersumber dari Allah. Ya. Atau keselamatan dari Allah. Kalau itu sumber, ya. Keselamatan hanya ada pada Allah. Ya, lebih pas kalau itu sumber ya keselamatan dari Allah, maksudnya bersumber dari Allah, gitu ya. Kok kamu bisa menerjemahkan keselamatan bersumber dari Allah? Kenapa? Nah, karena kamu melihat tuteunya ini adalah genitive of source. Makanya terjemahannya itu begitu. Kamu lihat ya, misalnya kayak Indonesia, keselamatan yang dari Tuhan. Berarti ini LAI melihatnya sebagai apa? Source. Benar kan? Tapi kalau NIV, God's salvation, keselamatannya Allah. Berarti NIV itu melihatnya sebagai posesif. Maka terjemahannya itu kayak begini. Kalau RSV, the salvation of God. Ini kurang jelas nih. Bisa milik, bisa sumber, bisa subjektif. Tapi lihat ya, terjemahannya beda-beda kan? NIV dengan New King James beda. Kok bisa beda? Kenapa beda? Dengan bahasa Indonesia aja beda. Kok bisa beda? Karena waktu melihat genitifnya, ya kan? Yang satu lihatnya subjektif, yang satu lihatnya posesif, yang satu lagi lihatnya sebagai sumber. Paham nggak? Jadi kalau kalian menentukan genitifnya beda, terjemahannya juga beda. Oke? Nah, kalau saya tanya sekarang, kok NIV dengan New King James bisa berbeda sih? Dengan LAI juga? Apa jawaban kalian? Karena ini loh, dia lihat tuteunya ini genitifnya berbeda-beda. Bisa dia lihatnya, kalau NIV itu lihatnya sebagai apa? Posesif. Maka dia terjemahkannya kayak begini, God's salvation. Tapi rata-rata lihat ya, the salvation of God semua ini. Nah, kalau ada mayoritasnya adalah of God, ya kita ikuti yang mayoritas lah. Masa ikut yang minoritas? Ya kan?
Kalau misalnya waktu kalian menerjemahkannya ragu, lihat aja terjemahan mana yang paling umum. Jangan sok lain sendirilah. Oke. Nah, lihat terjemahan yang umum. Misalnya ini pakai of God, keselamatan dari Allah, berarti sumber. Atau Allah menyelamatkan, berarti subjektif. Nah, kalau kalian pilih itu subjektif, berarti keselamatan Allah. Kalau kalian pilih sumber, keselamatan dari Allah. Ya kan? Atau keselamatan bersumber dari Allah. Kalau hanya keselamatan Allah, berarti maksudnya itu Allah menyelamatkan. Nah, kok bisa beda-beda terjemahannya? Karena ya kayak kalian kan satu dengan lain bisa beda-beda pendapatnya kan, pemahamannya. Karena lihat ini, prosesnya adalah waktu melihat tuteo ini berbeda. Itulah sebabnya kenapa kalian tuh mesti terjemahkan. Supaya memang ngerti gitu. Membuktikan kalian tuh ngerti. Jangan pilih sumber, tapi terjemahannya lain. Berarti nggak ngerti. Paham nggak? Oke, nggak paham sudah. Berikutnya, apa? 2 Korintus 5 ya. Oke, coba baca. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Coba Yunaninya. Hode katergasamenos hemas eis auto tuto theos. Ho dus hemin ton arabona tu pneumatos. Coba dengarkan ya audionya. Ya kan? Coba sekali lagi. Ya dong? Nah, itu practice listening, dengerin. Terus kalian belajar baca. Itu. Ya, waktu kalian nanti lihat Bible, kerjakan ayatnya, tugasnya, itu jangan lupa belajar baca. Oke? Nah, and then sekarang kita lihat RSV itu terjemahkan nih. He who has prepared us for this very thing is God who has given us the spirit of a guarantee. Ya. Nah, sekarang kita lihat anti diagramnya. Nanti kita lihat RSV-nya kembali. Nah, kalau udah lihat diagram seperti ini, langsung kalau saya tanya subjeknya mana? Subjeknya wilayah sini nih. Ini dia. Ya kan? Ini. Subjeknya ini dia. Predikatnya ini. Ya, lihat ini garis batasnya ini dan jelas. Wilayah subjek, wilayah predikat. Jadi kalau saya tanya misalnya ya, katargasamenos itu kan nominatif kan? Nominatif apa? Subjek. Subjek dari estin. Ya kan? Ini ada kata kerjanya kan, estin. Terus kalau saya tanya theos, nominatif apa? Predikat. Predikat dari apa? Iya. Oke. Nah, jangan lupa ya kalau udah belajar nominatif ya mesti ingat lagi. Jangan udah belajar nominatif lupa. Jadi belajar genitif, terus beralih ke datif, genitifnya lupa. Ini repot. Oke, sekarang kita lihat ini ya, tu pneumatos, bener kan?
Oke, coba parsing. Ya, spirit atau roh, ya. Nah, tentu di situ kata pneumatos menjelaskan kata apa? Ton ara bona. Coba lihat RSV terjemahkan apa? Ton ara bona tu pneumatos. Dia terjemahkan apa di situ? RSV. The spirit as a guarantee, ya kan? Benar nggak? Arabona itu kan garansi, ya, jaminan roh. The spirit as a guarantee. Oke, kalau LAI terjemahkannya apa? Roh kepada kita sebagai roh sebagai jaminan. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Nah, lihat di sini memberikan jaminan roh gitu loh. Arabona itu artinya jaminan atau garansi, atau itu kayak deposit. Kalian kasih apa namanya, kayak jaminan apa. Nah, jaminannya adalah roh. Berarti kata roh di situ menjelaskan apa? Jaminan. Dijelaskan oleh genitif ini. Paham nggak? Genitif apa? Hah? Means. Means itu berarti jaminan oleh roh. Bukan means. Means itu alat, berarti itu benda. Roh itu kan maksudnya di sini apa? Roh Kudus. Hah? Agency. Ya, berarti roh jaminan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sebagai agent dari jaminan. Oke. Ada yang lain? Apa? Cost. Kalau cost berarti gimana? Jaminan, terjemahannya jadi gimana? Kalau cost itu berarti jaminan enggak, ini hubungannya jaminan dengan roh aja, enggak sampai ke yang lain-lain. Ya, ini, yang ini aja yang perlu kalian terjemahkan ini loh. Gak usah semuanya diterjemahkan, tapi ini aja. Jadi kalau ini adalah cost, berarti diterjemahkan gimana? Jaminan oleh karena Roh Kudus. Paham nggak? Jadi kalau misalnya, oh ini cost, berarti diterjemahkan gimana? Jaminan, Arabona kan jaminan kan? Jaminan karena roh. Itu. Ya. Jadi di sini Allah yang mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh, karena mengaruniakan roh sebagai jaminan kalau lain. Di sini, oke. Memberikan jaminan oleh roh atau karena roh.
Jadi Roh Kudus itu fungsinya sebagai apa di situ? Agentnya, agent dari jaminan. So, genitive of agency. Ada lagi yang lain? Berarti kalau itu agency, kita terjemahkannya apa? Hah? Roh? Nggak, terjemahkannya jadi gimana? Hah? Menerjemahkannya jadinya gimana? Coba RSV dia pakai apa itu? S ya. The Spirit as a guarantee. Roh Kudus itu sebagai jaminan, S semua. The Spirit as a deposit. Nah, kalau dia Roh Kudus sebagai jaminan, berarti benar nggak itu agency? Nah, ya. Hah? Yang mana kalian pilih? Agency semua? Hah? Nggak apa-apa kalau ini. Yang penting waktu kalian menerjemahkannya sesuai dengan apa yang kalian pilih, itu maksud saya. Jadi kalau misalnya saya mau pilih cost, berarti jaminan karena roh, bukan lagi oleh. Tapi kalau agency berarti diterjemahkan apa? Oh, oleh, jaminan oleh Roh Kudus. Dia juga memberikan kita roh sebagai jaminan. Atau di sini lebih pas memang dia mengaruniakan kita jaminan oleh Roh Kudus. Ya, ini terjemahannya kurang pas yang lainnya. Harusnya memang ini Allah mengaruniakan kita jaminan melalui Roh Kudus atau oleh Roh Kudus. Ya. Oke, berikutnya apa? 2 Tesalonika 5 Oke, next. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Oke. Coba baca. Enigma tes dikayas kriseos tuteu eis to katasiotenai umas tes basileas tuteu huper es kai paskete. Coba dengarkan audio player. Nah, coba baca lagi. Enigma kriseos paskete. Ya. Nah, di situ LAI terjemahkannya bukti tentang adilnya penghakiman Allah
menyatakan kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. RSV-nya, coba baca RSV-nya. This is evidence of the righteous judgment of God, that you may be worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. Oke, nah sekarang kita lihat diagramnya ya, sintaktik formnya. Nih, edigma sampai sini ya. Tes kriseos dikayas tuteu, ya kan? Baru di bawahnya ada eis humas to humas kata siotenai, tes basilia tuteu. And then huper has kai paskete. Ini ya kan? Berarti dari sini nih. Ini ke bawah. Ya kan? Oke, yang saya suruh adalah genitifnya. Misalnya nih, tes kriseos. Kalian parsing nggak? Parsing kan? Oke. Ini kriseos. Coba parsing. Genitif, feminim, singular. Dari kata krisis yang artinya penghakiman. Oke, krisis is mean judgment, menghakimi, penghakiman. Ya. Nah, tentu ini genitif menjelaskan kata apa? Yang di atasnya apa nih? Endegma. Ya kan? Nah, coba lihat RSI terjemahannya apa? Endegma kriseos. Hah? Ini. Apa? RSI terjemahannya apa? Evidence of the judgment, ya kan? Righteous judgment. Righteousnya ini dikaios tuteu, ya kan? Bukti, kalau LAI apa? Bukti tentang penghakiman Allah, ya kan? Yang mana? Oke, bentar ya. Yang mana yang saya suruh? Kata siltena ini. Tes basilias tuteo, itu aja. Oh. Ngomong dong dari tadi. Oke, misalnya ini ya, kata siltenai humas te basilia tuteo. Itu ya. Kalau RSV terjemahannya apa? Dia terjemahannya apa? Ini ya. Apa? Worthy of the kingdom of God. Atau LAI terjemahannya apa? Iya, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Ngerti nggak kalian ini? Lihat terjemahannya dulu. Kalau misalnya yang saya suruh ini, ya kan? Ini kan? Humas kata siltena te basertiu
Ya, esto humas kata setene itu bahasa Tuteu, kamu layak menjadi warga kerajaan surga. Nah, ini kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, maksudnya ini LAI-nya. RSV-nya kalian tulis di situ apa? Ini you may be worthy of the kingdom of God. Ya kan? Nah, sekarang itu dulu, harus bisa itu dulu. RSV-nya harus tahu dulu, maksud saya gitu loh. Ya. Kalau nggak RSV, paling nggak Indonesianya lah. Kalau misalnya yang saya suruh ini kan, oh, kalau ini berarti terjemahannya ini dia, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Nah, bahasa Yunaninya, Eusto katisiotenai humaste basileas. Kan gitu. Nah, baru langkah berikutnya apa? Parsing. Yang diparsing apa? Basileas ya kan? Dan tuteu. Benar nggak? Oke, Basileas coba parsing. Genitif. Kingdom. Tuteu. Artinya God. Jadi kalau Basileas tuteu itu artinya kerajaan Allah. Nah, sekarang saya tanya. Misalnya Teu. Teu ini menjelaskan kata apa? Basileas, ya kan? Berarti genitif apa? Kata Allah di sini menjelaskan genitif apa? Hah? Genitif of? Loh, kalian kerjainnya apa? Hah? Ya ngomong dong. Genitif of possessive, berarti kerajaan miliknya Allah, ya kan? Oke, good. And then terjemahkannya begitu jadinya, kerajaan Allah atau kerajaan buka kurung milik Allah. Ya. Nah, sekarang Basileas berkaitan dengan kata apa? Berhubungan dengan kata ini, kata siotenai, bukan teu lagi. Teu dengan Basileas. Tapi kalau Basileas dengan kata siotenai, layak. Oke, nanti Gunawan, kamu ngantuk-ngantuk, nanti dicetutin. Ya. Nah, genitif apa? Hah? Loh, kalian jawab apa? Coba lihat LSC terjemahannya ini dia. Worthy of the kingdom, ya kan? Made worthy of the kingdom, layak menjadi warga kerajaan. LAI itu ya kan? Worthy of the kingdom. Hah? So, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi kata kerajaan itu genitive of apa? Association berarti layak bersama, bukan. Layak untuk menjadi warga kerajaan surga. Worthy. Layaknya apa maksudnya itu? Ini menjelaskan apa ini? Layak itu maksudnya menunjuk kepada apa? Kerajaan surganya kan? Berarti ini apa? Genitive of? Hah? Genitive of apa? Worthy.
Nih, worthy of the kingdom of God. Layak bagi. Kamu menjadi layak untuk kerajaan surga, kerajaan Allah. So, worthy-nya layak, purpose ya. Siapa yang jawab purpose? Layak untuk kerajaan surga. Benar nggak? Siapa yang jawab purpose? Nanti. Hah? Berarti kalau purpose jawabannya gimana? Worthy to the kingdom. Kamu dibuat layak untuk kerajaan surga. Berarti kalau itu purpose, kalian harus tambahkan kata untuk. Berarti layak untuk kerajaan surga, kerajaan Allah, sorry. Ya. Nah, ini worthy of semua ini, layak oleh kerajaan Allah. Layak, you may consider worthy of the kingdom of God. So, bisa artinya layak, lebih pas memang di sini apa? Untuk, ya kan? Kerajaan surga atau kerajaan Allah. Purpose ya. Tapi kalau kalian terjemahan purpose, berarti terjemahannya gimana? Iya, kamu dibuat layak untuk kerajaan Allah. Atau kamu layak untuk kerajaan Allah. Ada yang lain? Hah? Ada yang lain? Jadi apa? Selain purpose, ada pendapat lain? Apa? Hah? Kamu pilih apa? Apa? Oh, bersama. Jadi kalau bersama, kamu layak bersama dengan kerajaan Allah. Bukan, ini lebih tepat. Kamu layak untuk menjadi bagiannya kerajaan Allah, itu loh maksudnya. Ya. Ada lagi yang lain? Cause. Berarti kalau cause terjemahannya gimana? Kamu layak karena, nah lebih jauh lagi kan artinya. Ya kan? Nggak pas. Gitu. Ada lagi yang lain? Layak untuk kerajaan Allah, layak karena kerajaan Allah itu udah arti yang sangat berbeda ya kan? Oke? Ada lagi yang lain? Berarti benar semua ini? Nah, makanya selain itu apa lagi? Hah? Ini? Repita? Cause. Ini? Hah? Asosiasi. Ini Rosmini? Hah? Posesif. Layak. Miliknya. Oh, jauh. Nih? Hah? Association. Oke. Yang Yemima? Oke. Jadi association jadi with ya kan? Terjemahnya jadi dengan. Kurang pas ya. Padahal di sini the outflow of the kingdom of God. Ya. Oke, that's good. Gak apa-apa. Terus ayat lainnya apa? Hah? 19 8 14 Oke. Coba baca, kita dengarkan dulu ini ya, audio playernya. Oke. Coba baca. Kai ux eriskon toti poisosin holaus gar apas execremato auto aqua.
ya kan? Coba sekali lagi. Nah, coba baca. Haius, Euriskon, Toti, Poisosin, Holaus, Gar, Apas, Hapas ya. Mato, Auto, Gua. Ya. Nah, mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Oke, coba kita lihat diagram. Yang mana yang saya suruh? Apa? Apa sih kalian ngomong apa sih? Yang pertama apa? Holaus. Ini ya. Holaus berarti subjek nominatif, ya kan? Udah jelas tuh. Subjek nominatif dari execremato, ya kan? Itu diterjemahkan apa RSV-nya? The people hung upon, ya kan? Atau orang-orang itu terpikat. LAI menerjemahkan seluruh rakyat terpikat. Oke? Holaus apa? Seluruh rakyat atau seluruh orang itu terpikat. And then apa lagi? Apa? Auto. Auto itu genitif apa? Dia kan di situ diterjemahkan auto aqua. Terpikat mendengarkan dia. Ya kan, terpikat mendengarkan dia. Auto genitif apa? Jawabannya apa? Mendengarkan dia. Apa di situ? Kalian jawabnya apa? Hah? Deskriptif. Ini kalau RSV terjemahannya apa? His word, kata-katanya. Berarti milik ini. Autuo akuon. Kalau ini berarti milik, kata-katanya. Terpikat mendengarkan kata-katanya. Atau kalau ini New King James, terpikat mendengarkan dia. Dianya itu berarti apa? Hah? Yesus yang di situ kan? Berarti apa nih? Genitif of? Hah? Mendengarkannya. Ya. Di sini kita bisa terjemahkan itu jadi objek. Genitive of object. Direct object. Ya, sometimes kadang-kadang genitive itu fungsinya sebagai direct object. Tapi kalau kalian terjemahkan mendengarkan dia, mendengarkannya. Nya itu berarti milik. Oke. Kalau milik mendengarkannya, nya itu kata-katanya, nya itu berarti milik. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini tadi ya, ada yang genitive of dia fungsinya jadi apa namanya? Objek ya.
Nah, kalau di sini nih ya, direct object ini. Mendengarkan dianya berarti sebagai objek ya. Atau kalau milik kata-katanya, nyanya itu. Nah, ini seperti RSV ya, kata-katanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ayat berapa lagi? 1 Korintus 6 ayat 20. 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke, coba baca. Egorastete, gar, times, dosasaste, de, ton, theon, and to, somati, humon. Sekali lagi, egorastete, gar, ya. Kalau LSP terjemahannya, you were bought with a price, so glorify God in your body. Lainnya, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke, yang mana yang mau diparsing? Entosomati ya. Oke. Entosomati. Coba parsing somatinya. Bukan ya. Somati itu kan datif ya. Yang mana? Humonnya. Oke, genitifnya ya. Coba parsing. Oke, pronoun genitif dari kata su, you. Berarti itu mu ya kan? Genitif apa? Posesif, tubuhmu ya kan? Nih, ada yang jawab lain nggak? Tubuhmu, mu-nya berarti itu apa? Mili. Jadi kalian jawab apa? Hah? Selain posesif ada yang lain nggak? Hah? Loh. Bukan tubuh yang ditanya, tapi mu-nya. Oke? Bukan somati. Somati kan datif, kita belum belajar datif. Nanti kembali lagi, datifnya itu ada means juga sama kayak genitif. Tapi kan yang ditanya adalah genitifnya. Mu berarti itu milik. Miliknya tubuh, memiliki tubuh maksudnya. Kamu memiliki tubuh. Tubuhmu. Jadi diterjemahkan jadi apa? Your body. Ya kan? LAI terjemahkan apa? Tubuhmu. RSV your body. Jadi your body ini, your ini adalah posesif, milik. Ya. Oke, terus ayat berikutnya apa? 13. Coba baca benarnya. Idon, ini kan? Idon the auten ho Yesus prosefonesen kai epen aute gunai apolelusai tes astenias su. Coba kita dengarkan audionya ya. Oke, coba read once again. Idon, semua baca. Idon,
Oke, yang mana yang diparsing? Oke. Gunai apoleusai tes asteneasu. Ya. Gunai itu vokatif, berarti fungsinya apa? Addressing. Oke. Perempuan, hai perempuan. Ya kan? Lalu di situ dikatakan, ibu, penyakitmu telah sembuh, dia bilang. Lagi kan, you are free from your infirmity. Ibu, kamu sembuh dari penyakitmu. Nah, sekarang nih, asteneas. Coba parsing, genitif. Asthenia yang artinya weakness atau sakit atau kelemahan ya. Genitif apa itu? Separation, betul. Separation, jadi maksudnya tuh kamu tuh dibebaskan dari penyakit. Penyakitnya terpisah dari dia. Separation dari apa? Apoleusai. Jadi diterjemahkannya gimana? Kalau RSV terjemahkannya gimana? Hah? Freed from your infirmity. Ya kan? Nah, sekarang nanti kalian bandingkan ya. Sini. Kalau terjemahannya, jadi ini sekarang gini. Ini ganti sini aja. RSV apa? Kamu apa? Ya. Jadi, soalnya kalian nggak copy paste artinya nggak penting. RSV apa di situ? Kalau dalam kasus itu? Hah? Afraid from, ya kan? From inilah menandakan separation. Penyakitmu, kamu dibebaskan dari kelemahanmu atau penyakitmu. Jadi kamu terjemahkannya gimana nih? Ibu, kamu telah dibebaskan dari penyakit. Jadi telah dibebaskan dari penyakit. Kalau su di bawahnya apa? Genitif juga kan? Genitif apa? Genitif apa? Posesif. Ya kan? Penyakitmu, mu-nya jadi posesif. Benar kan? Jadi terjemahannya gimana? Ibu, kamu dibebaskan dari penyakitmu. Nah, gitu. Kalau LAI, penyakitmu telah sembuh. Nah, ini kurang, ya, nggak literal ya. Benar sih, cuma tidak literal. Nah, literal lihat itu. RSV-nya, you are freed from your infirmity. Maka, astenesa ini adalah genitive of separation. Ada jawaban lain apa? Kan terpisah kan? Ya kan? Gunawan jawab apa? Hah? Belum kerjain. Renhat? Apa? Separation. Ini? Asmini? Separation. Oke, jadi kalau separation diterjemahkannya apa? Dari, dibebaskan dari penyakit. Paham nggak? Ngerti nggak? Kenapa kalau separation? Terpisah gitu. Ya. Oke, apa lagi? Kisah 2. Ayat
4. Oke. Coba baca. Kai sunalisomenos parenggelin autois apo Yerosolumon Yerusalem ya. Me korisestai ala perimenen ten evangelian tu patros en ekusate mu. Ini evangelian ya, evangelian. Oke. Nah, yang mana yang saya suruh parsing? Evangelian. Oke. Terus Evangelian and then patros. Ya kan? Tu patros itu kan? Evangelian sampai ekusatemu ya. Nah, misalnya ini patros T. Patros kalau diparsing apa? Genitif maskulin singular pater yang artinya father. Genitif kan? Genitif apa itu? Hah? Patros evangelian tu patros. RSV menerjemahkannya apa itu? RSV menerjemahkannya apa? The promise of the father, ya kan? Ini kan? The promise of the father. Berarti genitif apa di situ kalian buat? Evangelion kan promise, janji Bapak, ya kan? The promise of the father. Berarti Bapak di situ apa? Genitif apa? Menjelaskan kata evangelion kan? Menjelaskan apa? Kalian tulis, udah parsing, lalu jelaskan genitif. Genitif ini adalah genitif apa? Loh, kalian, come on, jawabnya apa? Cepat. Genitif apa? Jangan ragu, kalau saya tanya, jawab aja. Gak usah takut salah. Justru nggak jawab dan saya marah. Genitif apa? Agency. Genitif agency berarti maksudnya gimana? Jelaskan, jelaskan. Come on. Oke, kalau gitu balikin lagi. Kalian koreksi masing-masing aja deh. Ditanya, bisa jawab. Balikin lagi. Come on, cepat. Oke, coba. Yang tadi gimana? Jadi menjelaskan kata patros adalah agen dari kata evangelian. Maksudnya gimana? Janji diberikan oleh Bapak. Karena agensi. Alright. Gitu. Berarti udah paham. Ya. Bukan soal pemilihannya pas atau enggak. Yang penting kamu pilih itu, terjemahannya persis yang kamu pilih. Itu yang saya nilai. Ya, walaupun kamu betul jawabnya, tapi waktu kamu nerjemahinnya salah, ya saya salahin gitu. Karena kamu berarti asal pilih, belum ngerti apa yang kamu pilih. Di sini cuma butuh pemahaman aja gitu. Ya. Nah, evangelian tu patros, janji Bapak. Oke, janji oleh Bapak. Ada lagi yang lain? Ya. Maritaisi apa? Berarti diterjemahkannya apa? Janji yang berasal dari Bapak. Oke. Ada lagi? Berarti oke, itu udah betul ya. Ada lagi? Yang lain, damai apa?
Source. Berarti terjemahkannya gimana kalau dia source? Iya. And then itu Sarni apa? 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 Bahasa Indonesianya apa? Oke, Yolin apa? Yolin. Hah? Aduh. Kita? Apa? Source. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, Indonesia aja deh. Genitive of sumber, itu aja. Saya dengerin sampai bingung kan? Parah ya. Yes? Artinya, oke. Iya. Jadi di sini janji artinya Allah berjanji. Oke, jadi bisa agency, bisa source, bisa subjektif, ya, asal terjemahannya pas. Nah, tapi mana yang kira-kira lebih, misalnya kalau LAI ya, LAI di situ diterjemahkan janji Bapak, ini milik, janji miliknya Bapak, ya, atau janji Bapak itu bisa juga subjektif. Bapak berjanji. Jadi the promise of the father. Jadi bisa subjektif, bisa milik, bisa sumber. Nanti ada banyak. Jadi kalau jawabannya bisa lebih dari satu, yang penting terjemahannya pas. Jadi kalau kalian pilih sumber, berarti janji yang bersumber dari Bapak. Terjemahannya tuh kayak begitu. Kalau cuma janji Bapak, berarti saya salahkan. Karena kalau kamu mengatakan itu sumber, kamu harus terjemahkan itu jadi janji dari Bapak. Kalau hanya janji Bapak, itu bisa artinya subjektif, ya kan? Gitu. Oke, mana lagi? Coba baca. Apekrite Yesus kai Ove. Coba listen, dengarkan ini. Iya, opsi. Ya. And then lihat parsingnya ya. Yang saya suruh parsing mana? Oke, meso ini ya, tuton, and then apa? Ini, cuma ini. Genitifnya yang mana? Tuton, genitif. Menjelaskan kata apa di situ? Oke, jadi kalau diterjemah LRSV terjemahkannya apa? Meson tuton. Yang saya suruh aja diterjemahkan meson tuton. Berarti ini kan yang kalian harus perhatikan ini. RSV-nya apa di situ? Hah? Iya. Berarti itu kan komparatif sudah. Kalian jawabnya apa? Genitive of komparasi. Pasti dah. Biar aja terjemahannya udah begitu kan. Greater than this. This-nya ini kan. Tuton kan. Maksudnya lebih besar daripada
itu atau ini gitu. So, tuton itu menjelaskan komparasi dengan maison. Nah, tuliskan di situ. Apa? Genitive of komparasi. Penjelasannya apa? Penjelasannya tuton itu menjelaskan perbandingan dengan maison. Maka diterjemahkan jadi apa? Greater things than this. Hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ada jawab yang lain? Kalau lain udah pasti nggak bener lah komparasi ya. Apalagi? Matius 15:24 ya. Tinggal berapa soal? Ini terakhir ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba baca Yunania. Hode Israel, ya. Oke, coba kita lihat diagramnya. Yang mana yang saya suruh? Ta probata, ta apololota, oiku Israel, ya. Yang saya suruh oiku. Benar. Yang suruh parsing apa? Hah? Oiku Israel. Oke. Oiku itu kalau diparsing genitif maskulin singular dari kata oikos. Israel genitif maskulin singular dari kata Israel, ya, artinya Israel. Nah, house, oiku itu artinya oikos, itu artinya rumah. Nah, genitif apa itu? Hah? Genitive of source. Hah? Apa search? Genitive apa bahasa Indonesianya aja? Source, bukan search. Oh my god, source. Oh, orangnya susah. Source. Coba source. Oh, source. Coba lagi. Search. Sumber. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau RSV terjemahannya apa di situ? Sheep of the house, ya kan? Di sini kan domba. Domba dari rumah Israel. Atau domba yang hilang ya dia. Domba Israel, domba umat Israel. Umat di situ ya. Ada lagi yang lain? Apa? Sheep of the, lihat ya, RSV terjemahkannya apa? Sheep of the house of Israel, ya kan? Kalian mesti tahu RSV itu terjemahannya apa gitu loh. Itu harus, itu nggak bisa ditawar udah. Ini harus tahu yang ini terjemahannya ini. Jadi misalnya kalian lihat ya, ini kalau yang saya suruh ini, misalnya ini satu phrase ini. Nah, kalian harus cari tahu ini terjemahannya mana. Tahu dulu aja. Oh, ini the lost sheep of the house Israel. Oke, and then kamu lihat tuh LAI. Oh, ini domba-domba yang hilang dari umat Israel. You have to know. Kamu harus tahu itu terjemahannya apa dulu. Nah, itu yang bagian RSV itu harus tahu. Oke.
Nah, kalau sudah tahu itu, kamu coba pelan-pelan lihat. Domba rumah Israel. Jadi kata rumah di situ menjelaskan kata apa? Pokoknya selalu dua yang saya minta. Menjelaskan kata apa, terus menjelaskan apa. Camkan itu. Menjelaskan kata apa, harus tahu. Kata apa ini? Oiku ini. Oke, itu satu. Beres. Lalu apanya yang dijelaskan? Berarti genitif apanya? Genitive of itu harus kalian jawab di sini. Jawab nggak di sini? Selain diparsing, kemudian jelaskan. Berarti kata apa yang dijelaskan? Lalu apa? Dua ini loh, jangan lupa. Gitu. Ngerti? Kata apa? Apanya yang dijelaskan? Beri penjelasannya. Lalu terjemahannya ini, RSV-nya ini gitu. Itu maunya gitu, jelas, ya. Oke. Nah, misalnya nih, to probata, ta probata, oiku. Oiku ini menjelaskan apa? Kata apa? Apanya? Menjelaskan kata ta probata. Tuh kata apa? Udah tahu kan? Lalu kalau menjelaskan kata itu terus hubungannya apa? Relasinya apa? Grammatical relationship-nya apa? Genitive of apa? Jawab aja. Ayo, come on. 1, 2, 3. Apa? Satu orang. Sumber. Oke. Siapa lagi? Kalau itu sumber terjemahannya gimana? Terjemahan literalnya jadi gimana? Domba-domba yang berasal dari rumah. Oke, that's fine. Siapa lagi yang lain? Posesif, berarti domba-domba memiliki rumah. Ya kan? Oke, yang lain apa? Domba-domba purpose dari ta probata, berarti domba-domba itu tujuannya rumah, kan gitu. Berarti terjemahannya apa? Domba-domba untuk rumah, kan gitu. Ya kan? That's okay gitu loh. Kalau kalian pemahaman kalian itu, saya tuh butuh itunya, bukan benar salahnya. Jadi jangan terjebak benar berapa, salah berapa, I don't care itu ya. Kalau salah semua tapi pengertiannya kalian dapat, itu jauh lebih baik daripada kalian tuh benar tapi nggak ngerti. Sih? Jadi kalian pilih apa, bisa jelasin. Kalau saya pilih ta probata ini domba-domba posesif nih, memiliki rumah. Oke, jadi saya terjemahkan jadi rumah domba-domba yang memiliki rumah Israel. Misalnya kayak gitu loh. That's okay, I fine, saya terima gitu loh. Berarti ngerti gitu loh. Ya. Nah kalau RSV itu apa? Domba-domba dari rumah Israel. Berarti apa? Milik. Domba-domba itu miliknya umat Israel atau rumahnya Israel. Makanya kalian tuh bandingkan dulu dengan RSV. Oh ini sheep of the house of Israel, rumah-rumah dari domba Israel. Berarti kira-kira lebih pas apa nih? Posesif, milik. Atau sumber, rumah-rumah yang berasal dari domba-domba yang berasal dari umat Israel atau rumahnya Israel, house of Israel atau umat Israel, ya. Oke, gitu. Nah, nanti kedepan kalau kita belajar datif itu seperti itu kerjanya. Kata apa yang dia jelasin, tuliskan. Jadi misalnya ini ya,
kata oiku menjelaskan kata to, ta, probata. Oke? And then kamu jelasin. Menjelaskan apanya ini? Oh, ini posesif. Nah, berarti oiku itu adalah posesif dari probata. Oke? Genitive of possessive. Baru kamu terjemahkan. Oh, berarti ini domba-domba dari rumahnya Israel. Miliknya rumah Israel, umat Israel. Nah, Israel ini apa? Genitive of rumah Israel. Berarti bisa posesif juga atau deskriptif. Ya kan? Oke, I think seperti itu ya. Cara kerjanya gitu. Jadi kalian harus ikuti apa yang saya suruh. Jadi kalau misalnya saya suruh parsing, menjelaskan kata apa, tuliskan. Ya, lalu apanya yang dijelaskan di situ loh. Menjelaskan kata ini lalu hubungannya apa, jelaskan. Dari situ baru kalian nanti bisa menerjemahkan. Ya. Itunya. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung lagi ya.